Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya jiwa, pernahkah kamu memperhatikan, ada orang-orang yang jarang sekali banyak bicara tentang dirinya. Ia hadir di tengah keramaian, namun tidak pernah berusaha menjadi pusat perhatian. Ia duduk bersama banyak orang, tetapi tidak sibuk menonjolkan kisah hidupnya. Ia tidak gemar memamerkan ibadahnya. Ia tidak sibuk menjelaskan betapa dalam imannya. Justru, ia banyak diam. Tatapannya tenang, seolah ada dunia lain yang sedang ia jaga di dalam dadanya. Ucapannya singkat, namun setiap katanya terasa berat dan bermakna. Ia tidak terburu-buru menanggapi. Ia tidak reaktif terhadap pujian. Ia tidak terguncang oleh celaan. Namun, anehnya, ketika kamu berada di dekatnya, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada keteduhan yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang menular tanpa perlu nasihat panjang. Hatinya seperti lautan yang dalam tak bertepi, tenang di permukaan, tetapi menyimpan kedalaman yang tidak semua orang mampu selami. Ia tidak merasa perlu membuktikan siapa dirinya, karena ia tahu siapa Robnya. Ia tidak haus pengakuan, karena ia telah merasa cukup dengan perhatian Allah. Ia tidak sibuk memperindah citra, karena ia sibuk memperbaiki batin. Mengapa orang yang benar-benar mengenal Allah justru lebih memilih sunyi daripada sorak pujian? Mengapa lisannya terasa berat untuk berkata, sementara hatinya begitu hidup bersamanya? Mengapa semakin dalam seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia menjauh dari gemerlap pengakuan manusia? Bukankah dunia hari ini mengajarkan kita untuk tampil, untuk berbicara, untuk menunjukkan, untuk mengabarkan setiap kebaikan yang kita lakukan? Bukankah zaman ini seakan berkata, jika tidak terlihat, maka tidak berarti? Namun orang-orang ini justru berjalan berlawanan arah. Mereka memilih tersembunyi ketika dunia berlomba untuk terlihat. Mereka memilih sunyi ketika dunia berlomba untuk bersuara. Apakah mereka tidak punya cerita? Apakah mereka tidak punya ilmu? Apakah mereka tidak punya amal yang bisa dibanggakan? Ataukah justru karena mereka tahu sesuatu yang tidak kita tahu, bahwa semakin kita mengenal Allah, semakin kita sadar betapa kecilnya diri ini, bahwa semakin kita menyadari kebesarannya, semakin lidah terasa kaku untuk menyombongkan diri, bahwa semakin kita merasakan pengawasannya, semakin kita takut jika satu kata saja ternodai oleh ria yang halus. Mungkin dia mereka bukan kekurangan, tetapi kematangan. Mungkin sunyi mereka bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang tersembunyi. Mungkin ketenangan mereka bukan sikap pasif, tetapi tanda hati yang sudah penuh-penuh dengan zikir, penuh dengan rasa takut yang lembut kepada Allah, penuh dengan cinta yang tidak perlu diumumkan kepada dunia. Karena orang yang benar-benar mengenal Allah tidak lagi sibuk membicarakan dirinya. Ia sibuk menjaga hatinya. Ia sibuk memperbaiki niatnya. Ia sibuk mempersiapkan pertemuan dengan Robnya. Dan mungkin justru dalam diam itulah ia sedang berbicara paling banyak bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah bukanlah sekadar orang yang tahu banyak dalil atau mampu menjelaskan ayat-ayat dengan fasih, melainkan seseorang yang hatinya benar-benar tersentuh oleh kesadaran akan kebesaran Robnya. Ia tidak hanya memahami dengan akal, tetapi merasakan dengan jiwa bahwa setiap napas yang ia hirup adalah pemberian, setiap detak jantungnya adalah izin, dan setiap langkah yang ia pijakan di bumi ini terjadi karena kehendak Allah semata. Kesadaran ini membuatnya tidak mudah berbicara sembarangan, karena ia merasa hidupnya sendiri adalah amanah yang sangat agung. Ketika ia membaca Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ia tidak hanya melihat huruf dan makna, tetapi merasakan seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Setiap ayat tentang kebesaran langit, tentang luasnya rahmat, tentang dahsyatnya hari pembalasan, membuat hatinya bergetar pelan. Getaran itu tidak melahirkan teriakan, tidak melahirkan pamer keimanan, melainkan melahirkan ketundukan yang dalam dan keheningan yang penuh hormat. Semakin ia mengenal sifat Allah yang maha mendengar, ia semakin berhati-hati dengan lisannya. Ia sadar bahwa kata-kata bukan sekadar suara yang hilang tertiup angin, tetapi catatan yang akan kembali kepadanya kelak. Ia memahami bahwa satu kalimat yang ringan diucapkan bisa menjadi berat di timbangan amal. Maka sebelum berbicara, ia menimbang
Sebelum berkomentar, ia merenung. Dan sebelum menanggapi, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ucapannya akan mendekatkannya kepada Allah, atau justru menjauhkannya. Diamnya bukanlah tanda bahwa ia tidak memiliki ilmu, melainkan tanda bahwa ia memuliakan ilmu itu sendiri. Ia tahu bahwa ilmu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mengalahkan orang lain dalam perdebatan, tetapi untuk menuntun hati agar semakin dekat kepada Allah. Ia takut jika ilmunya justru menjadi hijab yang menutupi keikhlasan, sehingga ia lebih memilih berbicara seperlunya dan menyimpan selebihnya dalam doa. Ia merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan Zat yang menciptakan langit tanpa tiang dan mengatur bintang-bintang dengan presisi yang sempurna. Ketika ia memandang langit malam, ia tidak hanya melihat keindahan, tetapi melihat tanda kebesaran Allah yang membuatnya merasa seperti setitik debu di tengah luasnya semesta. Perasaan kecil itu bukan membuatnya rendah diri, tetapi membuatnya tunduk dan menjaga lisannya dari kesombongan. Orang seperti ini tidak merasa perlu menjelaskan betapa dekatnya ia dengan Allah, karena kedekatan itu bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Ia tahu bahwa hubungan antara hamba dan Rabb-Nya adalah sesuatu yang sangat pribadi, sangat suci, dan tidak pantas dijadikan bahan pembicaraan ringan. Ia lebih memilih menyimpannya dalam sujud panjang, yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya. Ketika orang lain sibuk berbagi setiap pengalaman spiritualnya, untuk mendapatkan pengakuan, ia justru menyembunyikan momen-momen paling indahnya bersama Allah. Ia tidak menceritakan air mata yang jatuh di sepertiga malam, tidak mengumumkan doa-doa yang ia panjatkan dengan suara bergetar. Baginya, semakin tersembunyi amal itu, semakin aman ia dari penyakit hati yang tidak terlihat. Keagungan Allah yang ia rasakan di dalam dada, membuatnya sadar bahwa manusia tidak perlu tahu segalanya tentang dirinya. Ia tidak merasa rugi jika kebaikannya tidak dikenal, karena ia yakin Allah melihat semuanya dengan sempurna. Ia lebih takut jika Allah murka daripada jika manusia tidak menghargainya. Diamnya sering disalahartikan sebagai ketidaktegasan atau ketidakmampuan berbicara. Padahal sesungguhnya, ia sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga, kebersihan hati. Ia tahu bahwa setiap percakapan membuka peluang bagi kesalahan, dan setiap kata yang terucap bisa menjadi celah bagi ria atau kesombongan yang halus. Semakin ia memahami bahwa Allah Maha mengetahui isi hati, semakin ia sadar bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana ia terlihat di mata manusia, tetapi bagaimana ia dinilai di sisi Allah. Ia tidak ingin sibuk memperindah citra luar, sementara batinnya kosong. Maka ia memilih memperindah batin terlebih dahulu. Meski itu berarti harus terlihat biasa saja di mata dunia. Diamnya adalah bentuk adab yang dalam kepada Allah. Ia tidak ingin sembarangan menyebut namanya, tidak ingin ringan dalam membicarakan urusan agama, dan tidak ingin menjadikan ayat-ayatnya sekadar bahan diskusi tanpa penghayatan. Ia tahu bahwa berbicara tentang Allah adalah perkara besar, sehingga ia hanya berbicara ketika hatinya benar-benar siap dan niatnya benar-benar lurus. Ia menyadari bahwa semakin tinggi pohon, semakin dalam akarnya menghunjam ke tanah. Demikian pula semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia merendahkan dirinya. Ia tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci, karena setiap hari ia melihat kekurangan dirinya sendiri lebih jelas daripada kesalahan orang lain. Keheningan yang ia pilih bukanlah kehampaan, tetapi kepenuhan yang sulit dijelaskan. Hatinya penuh dengan rasa takut yang lembut, penuh dengan harap yang besar, penuh dengan cinta yang tidak perlu diumumkan. Dalam kepenuhan itulah, lisannya menjadi lebih tenang, karena ia tidak merasa perlu menambah kebisingan di dunia yang sudah terlalu ramai. Ia memahami bahwa tidak semua kebenaran harus diteriakkan, dan tidak semua kebaikan harus diumumkan. Ada saat di mana diam lebih kuat daripada 1000 kata, karena diamnya disertai keyakinan dan ketulusan yang tidak terlihat. Ia percaya bahwa Allah mampu membela hambanya tanpa perlu hamba itu membela dirinya sendiri dengan panjang lebar. Orang yang hatinya dipenuhi keagungan Allah akan menemukan bahwa diam adalah bentuk ibadah yang sering diremehkan. Dalam diam itu, ia sedang mengagungkan Robnya, sedang menjaga lisannya dari hal sia-sia, dan sedang memelihara hatinya agar tetap bersih.
Diamnya bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ia telah melihat sedikit dari kebesaran Allah dan itu sudah cukup untuk membuatnya menundukkan suara serta merendahkan diri sepanjang hidupnya. Orang yang benar-benar mengenal Allah memahami bahwa musuh terbesar bukan selalu maksiat yang tampak, tetapi penyakit hati yang tersembunyi. Ia tahu bahwa ria bisa menyusup dengan sangat halus, bahkan dalam amal yang paling suci sekalipun. Ia sadar bahwa satu getaran kecil dalam hati yang menginginkan pujian manusia bisa merusak bangunan pahala yang ia susun dengan susah payah di malam-malam panjangnya. Karena itulah ia menjadi sangat hati-hati, bukan hanya terhadap perbuatannya, tetapi terhadap niat yang bersembunyi di balik perbuatannya. Ia sering merenung betapa mudahnya hati ini berubah. Hari ini ikhlas, esok bisa bergeser hanya karena satu komentar manusia. Ia memahami bahwa pujian itu manis, dan justru karena manis itulah ia berbahaya. Pujian bisa membuat hati merasa cukup, merasa hebat, merasa lebih baik dari yang lain. Padahal Allah mengetahui segala kekurangan yang tidak diketahui manusia. Kesadaran inilah yang membuatnya lebih memilih diam daripada membuka pintu yang bisa membawa ria masuk tanpa disadari. Ketika ia melakukan kebaikan, ia berusaha keras agar tidak diketahui siapapun. Ia merasa lebih tenang ketika amalnya tersembunyi, karena ia tahu hanya Allah yang menjadi saksi. Ia takut jika kebaikan yang diceritakan berubah menjadi kebanggaan yang samar. Ia khawatir jika lisan yang mengisahkan amal justru menumbuhkan rasa ingin dipandang saleh di mata manusia, maka ia memilih menyimpannya rapat-rapat. Seakan-akan itu adalah rahasia yang hanya layak diketahui oleh Robnya. Ia teringat bagaimana Nabi Muhammad pernah mengingatkan tentang bahaya ria sebagai syirik kecil yang begitu tersembunyi. Peringatan itu tidak ia anggap ringan. Ia merasakannya sebagai alarm yang terus berbunyi dalam hatinya, mengingatkannya untuk tidak terlena pada penilaian manusia. Baginya, kehilangan pujian jauh lebih ringan daripada kehilangan keikhlasan. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa setan tidak selalu datang dengan ajakan maksiat yang terang-terangan. Kadang, ia datang dengan bisikan yang lembut, membisikkan bahwa sedikit cerita tentang ibadah tidak apa-apa, bahwa sedikit pengakuan wajar saja, bahwa sedikit kebanggaan adalah manusiawi. Namun, orang ini waspada. Ia tahu bahwa sedikit demi sedikit, hati bisa berubah arah tanpa disadari. Ia merasa lebih aman ketika tidak banyak orang mengetahui amalnya. Ia merasa lebih damai ketika kebaikannya tidak menjadi bahan pembicaraan. Karena ia tahu, semakin banyak manusia tahu, semakin besar ujian bagi hatinya. Ia tidak ingin hatinya menikmati sorak pujian, lebih dari menikmati ketenangan dalam sujud. Setiap kali ada dorongan untuk menceritakan kebaikan yang ia lakukan, ia bertanya pada dirinya sendiri, dengan jujur, untuk siapa ini sebenarnya? Jika ada sedikit saja keinginan untuk dipandang lebih baik, ia menahannya. Ia lebih memilih menelan cerita itu dalam diam, daripada mempertaruhkan nilai amalnya di sisi Allah. Ia menyadari bahwa amal yang paling indah adalah amal yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Amal yang dilakukan tanpa kamera, tanpa pengumuman, tanpa status panjang yang menjelaskan betapa besar pengorbanannya. Ia ingin ketika kelak berdiri di hadapan Allah, ia menemukan pahala-pahala yang bahkan ia sendiri hampir melupakannya. Karena begitu tersembunyi dan begitu sunyi, diam baginya adalah penjaga keikhlasan. Dalam diam itu, ia memagari hatinya dari keinginan untuk tampil. Ia membiasakan dirinya untuk merasa cukup ketika Allah tahu, meskipun manusia tidak pernah tahu. Ia melatih dirinya untuk merasa puas dengan pandangan Allah, bukan dengan tatapan kagum manusia. Ia tidak merasa perlu membela citra kesalehannya. Jika ada orang yang salah paham tentang dirinya, ia tidak tergesa-gesa meluruskan hanya demi menjaga reputasi. Ia lebih takut Allah melihat kebanggaan di hatinya daripada manusia melihat kekurangannya. Baginya, yang terpenting bukanlah terlihat baik, tetapi benar-benar baik di sisi Allah. Ketika orang lain memujinya, ia merasa cemas dalam diam. Bukan karena ia tidak menghargai kata-kata baik itu, tetapi karena ia takut hatinya condong dan menikmati. Ia segera beristighfar dalam hati, memohon agar Allah tidak menghukumnya atas apa yang orang-orang sangka tentang dirinya. Ia tahu
dirinya lebih mengenal cacat dan dosanya sendiri daripada siapapun. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa yang diterima bukanlah besarnya amal, tetapi kemurnian niat. Ia bisa saja melakukan banyak hal yang tampak luar biasa di mata manusia, tetapi jika niatnya ternoda, semuanya menjadi hampa. Kesadaran itu membuatnya lebih memilih sedikit amal yang tersembunyi daripada banyak amal yang dipertontonkan. Ia memahami bahwa dunia ini penuh dengan panggung, dan setiap orang berkesempatan untuk naik dan berbicara. Namun, ia memilih menjadi penonton yang diam, bukan karena tidak mampu tampil, tetapi karena ia takut panggung itu merusak hatinya. Ia tidak ingin amalnya berubah menjadi pertunjukan, dan ibadahnya berubah menjadi identitas yang dibanggakan. Diamnya adalah perjuangan panjang melawan dirinya sendiri. Ia melawan dorongan untuk diakui, melawan keinginan untuk dipuji, melawan rasa ingin terlihat istimewa. Setiap hari ia berperang dalam batinnya, dan setiap hari ia memilih untuk kembali pada satu tujuan, ridha Allah semata. Orang yang takut hatinya tercemar ria akan menemukan bahwa diam adalah perlindungan yang lembut namun kuat. Dalam keheningan itu, ia menjaga niatnya tetap jernih, menjaga amalnya tetap suci, dan menjaga hubungannya dengan Allah tetap murni. Ia rela tidak dikenal manusia, asalkan namanya tidak terhapus dari catatan hamba-hamba yang ikhlas di sisinya. Orang yang benar-benar mengenal Allah menyadari bahwa perjalanan menujunya bukanlah perjalanan yang singkat, dan bukan pula jalan yang ringan. Ia melihat hidup ini sebagai kesempatan yang sangat terbatas untuk membersihkan diri dari dosa, memperbaiki niat yang sering bengkok, dan menata hati yang mudah sekali terbolak-balik. Kesadaran itu membuatnya tidak punya banyak waktu untuk sibuk membicarakan orang lain, karena ia tahu dirinya sendiri masih penuh kekurangan yang harus dibereskan satu persatu. Setiap malam ketika suasana menjadi sunyi dan manusia lain terlelap, ia justru terjaga oleh pikirannya sendiri. Ia mengingat kembali kata-kata yang terucap siang tadi, sikap yang mungkin melukai tanpa ia sadari, niat yang mungkin bergeser ketika beramal. Ia menghisap dirinya sebelum ia dihisap, karena ia tahu suatu hari nanti ia akan berdiri sendiri di hadapan Allah tanpa bisa bersembunyi di balik alasan apapun. Dalam momen-momen seperti itu, lisannya terasa tidak lagi sibuk, karena hatinya sedang bekerja keras menilai dirinya sendiri. Ia paham bahwa mudah sekali menunjuk kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit mengakui kesalahan diri sendiri. Maka ia memilih jalan yang lebih berat, memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Ia menahan diri dari komentar yang tidak perlu, bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena ia sadar kebenaran yang tidak dibarengi kelembutan hanya akan melukai. Diamnya adalah bentuk latihan agar hatinya tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia memahami bahwa hati manusia sangat rapuh. Satu kalimat yang tajam bisa menancap lama dalam ingatan seseorang. Ia tidak ingin menjadi sebab luka di hati orang lain hanya karena ia merasa paling benar. Ia takut jika ucapannya justru menjadi penghalang seseorang untuk mendekat kepada Allah. Karena itu, ia memilih berbicara dengan hati-hati atau bahkan memilih diam jika kata-kata tidak benar-benar diperlukan. Ia menyadari bahwa perubahan sejati bukan lahir dari banyaknya nasihat yang diucapkan, tetapi dari keteladanan yang konsisten. Ia lebih memilih memperbaiki akhlaknya dalam diam daripada memperindah kata-katanya di depan banyak orang. Ia percaya bahwa contoh yang hidup jauh lebih kuat daripada ceramah yang panjang. Maka ia sibuk membenahi dirinya agar setiap sikapnya menjadi dakwah tanpa suara. Ketika melihat kesalahan di sekelilingnya, ia tidak serta-merta menghakimi. Ia teringat betapa dulu ia pun pernah jatuh dalam kesalahan yang sama, bahkan mungkin lebih buruk. Kesadaran akan masa lalunya membuatnya rendah hati dan tidak mudah mencela. Ia lebih banyak mendoakan dalam diam daripada mengomentari dengan keras. Baginya, doa yang tulus seringkali lebih kuat daripada kritik yang lantang. Ia juga memahami bahwa hati manusia berada di bawah kekuasaan Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa hati bisa berbolak-balik. Kesadaran ini membuatnya tidak merasa aman dari kesesatan dan tidak merasa lebih suci dari orang lain. Hari ini, ia mungkin berada di jalan yang lurus, tetapi siapa yang bisa menjamin esok
Rasa takut itulah yang membuatnya lebih banyak menundukkan kepala daripada mengangkat suara. Orang yang sibuk memperbaiki diri menyadari bahwa setiap detik sangat berharga. Waktu yang terbuang untuk perdebatan sia-sia terasa seperti kerugian besar. Ia lebih memilih menggunakan waktunya untuk memperbanyak istighfar, memperdalam ilmu, atau memperbaiki akhlak. Baginya, diam adalah ruang untuk merenung dan bertumbuh, bukan ruang kosong yang tidak berarti. Ia tahu bahwa dosa tidak selalu berbentuk perbuatan besar yang terlihat jelas. Kadang dosa hadir dalam bentuk kesombongan yang tipis, iri yang tersembunyi, atau niat yang tidak sepenuhnya tulus. Semua itu tidak bisa dibereskan dengan banyak berbicara, tetapi dengan banyak introspeksi. Maka ia menyediakan waktu untuk menyendiri, untuk berbicara jujur dengan dirinya sendiri, dan untuk memohon ampunan dengan air mata yang tidak dilihat siapapun. Diamnya bukan karena ia tidak peduli pada kebenaran, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya benar-benar lahir dari hati yang bersih. Ia tidak ingin menasihati orang lain, sementara dirinya sendiri lalai. Ia takut menjadi orang yang pandai berkata-kata, tetapi lemah dalam mengamalkan. Ketakutan itu membuatnya lebih sering menunda komentar dan mempercepat taubat. Ketika ia melihat orang lain dipuji atau dianggap lebih baik, ia tidak merasa terganggu. Ia justru merasa tertantang untuk memperbaiki hubungannya sendiri dengan Allah, tanpa perlu diketahui siapapun. Ia tidak berlomba dalam popularitas, tetapi berlomba dalam kesungguhan memperbaiki diri. Ia tahu bahwa perlombaan sejati bukan di hadapan manusia, melainkan di hadapan Allah. Ia juga menyadari bahwa semakin banyak berbicara, semakin besar peluang untuk tergelincir dalam kesalahan. Lidah adalah amanah yang berat. Satu kalimat yang salah bisa menjadi penyesalan panjang. Maka ia menjaga lisannya, seperti seseorang menjaga harta yang sangat berharga. Ia tidak ingin ceroboh dalam berbicara, karena ia tahu konsekuensinya tidak ringan. Dalam kesunyian, ia menemukan ruang untuk menata ulang niatnya. Ia belajar menerima kritik tanpa marah, belajar mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran, dan belajar meminta maaf tanpa gengsi. Semua proses itu terjadi dalam batin yang tidak terlihat. Orang lain mungkin melihatnya sebagai pribadi yang pendiam, tetapi sesungguhnya ia sedang berjuang keras memperbaiki diri dari dalam. Ia percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati yang mau mengakui kekurangan. Dan pengakuan itu seringkali lahir dalam diam, bukan dalam keramaian. Ketika ia menundukkan kepala, itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kesadaran bahwa ia masih jauh dari sempurna. Kesadaran itulah yang membuatnya terus bergerak, meski tanpa sorotan. Orang yang lebih sibuk memperbaiki diri akan merasa bahwa diam adalah sahabat terbaiknya. Dalam diam, ia belajar jujur pada dirinya sendiri. Dalam diam, ia memohon kekuatan kepada Allah. Dalam diam, ia membangun fondasi yang kokoh bagi imannya. Dan mungkin justru karena kesibukannya memperbaiki diri itulah, ia tidak punya banyak waktu untuk berbicara tentang orang lain, karena ia tahu perjalanan menuju Allah masih panjang, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan satu langkah pun. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah benar-benar merasa kosong. Sekalipun lisannya terdiam, dan tubuhnya terlihat biasa saja di mata manusia. Di dalam dadanya ada kehidupan yang tidak terlihat. Ada getaran halus yang terus bergerak menyebut nama Allah tanpa henti. Ketika orang lain mengira ia hanya sedang diam tanpa arah, sesungguhnya hatinya sedang sibuk berzikir, memuji, memohon, dan bergantung penuh kepada Rob yang tidak pernah meninggalkannya. Ia memahami bahwa zikir bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan berulang-ulang, melainkan kesadaran yang terus menyala bahwa Allah selalu dekat. Kesadaran itu membuatnya tidak merasa perlu banyak berbicara tentang dunia, karena hatinya sudah penuh dengan mengingat akhirat. Ia tidak mudah terlibat dalam percakapan yang sia-sia, bukan karena ia merasa lebih baik, tetapi karena ia takut hatinya menjadi lalai dari mengingat Allah walau hanya sekejap. Ketika ia berjalan sendirian, ia tidak merasa kesepian. Ketika ia duduk tanpa teman berbincang, ia tidak merasa hampa. Ia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehernya,
dan keyakinan itu cukup untuk membuatnya tenang. Ia merasakan kebersamaan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi sangat nyata di dalam hati. Dalam kebersamaan itu, ia tidak butuh banyak kata untuk merasa utuh. Diamnya seringkali adalah ruang bagi hatinya untuk terus menyebut, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tanpa suara keras, tanpa gerakan mencolok, zikir itu mengalir lembut seperti sungai yang tenang, membersihkan kegelisahan dan menyiram kekeringan jiwa. Ia menjaga aliran itu agar tidak terhenti oleh percakapan yang tidak perlu atau perdebatan yang hanya mengeraskan hati. Ia belajar dari kehidupan Nabi Muhammad bahwa ketenangan sejati lahir dari hati yang selalu terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan, baik lapang maupun sempit. Zikir menjadi sandaran yang kokoh, maka ia pun berusaha meneladani. Bukan dengan banyak mengumumkan kedekatannya, tetapi dengan memperbanyak ingatan yang sunyi dan tulus. Semakin hatinya dipenuhi zikir, semakin ia merasakan bahwa dunia ini tidak terlalu besar untuk diperebutkan. Ia tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terpikat pujian, dan tidak mudah runtuh oleh hinaan. Hatinya memiliki jangkar yang kuat, dan jangkar itu adalah ingatan kepada Allah. Ketika badai datang, ia tetap tenang, karena ia tahu kepada siapa ia harus kembali. Diam baginya bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan yang sulit dijelaskan. Ia seperti bejana yang sudah terisi penuh oleh kesadaran akan Allah, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kebisingan yang tidak bermanfaat. Jika ia berbicara, itu karena memang perlu. Jika ia diam, itu karena hatinya sedang menikmati kehadiran yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Dalam keramaian, ia tetap bisa menjaga sunyinya. Dalam percakapan, ia tetap bisa menjaga zikirnya. Ia melatih dirinya agar tidak hanyut dalam arus dunia yang terlalu bising. Ia tahu bahwa hati yang terlalu sering larut dalam kebisingan akan sulit mendengar panggilan Allah. Maka, ia memilih menyeimbangkan dirinya dengan lebih banyak diam dan lebih banyak mengingat. Ia merasakan bahwa setiap kali lisannya terlalu sibuk, hatinya menjadi kurang peka. Maka ia mengurangi kata-kata yang tidak perlu agar hatinya tetap lembut. Ia tidak ingin kehilangan rasa manis dalam beribadah hanya karena terlalu banyak terlibat dalam hal-hal yang melalaikan. Ia menjaga hatinya seperti seseorang menjaga api kecil agar tidak padam tertiup angin. Zikir membuatnya kuat tanpa harus keras. Zikir membuatnya tenang tanpa harus menjauh dari kehidupan. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani tanggung jawabnya. Tetapi di balik semua itu hatinya terikat kuat kepada Allah. Ikatan itu membuatnya tidak mudah goyah dan tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Ketika ia menghadapi masalah, ia tidak langsung mengeluh panjang lebar. Ia lebih dulu menundukkan hati dan menyebut nama Allah. Dalam sebutan itu, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Ia percaya bahwa solusi sejati bukan hanya pada strategi, tetapi pada kedekatan dengan Zat yang Maha mengatur segalanya. Semakin sering ia berzikir, semakin ia sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan banyak bicara yang sia-sia. Ia tidak ingin lisannya sibuk sementara hatinya kosong. Ia lebih memilih lisannya tenang sementara hatinya hidup. Karena baginya, kehidupan sejati bukan pada suara yang terdengar, tetapi pada hati yang terhubung. Ia juga merasakan bahwa zikir adalah cahaya. Cahaya itu menerangi pikirannya ketika bingung, menenangkan dadanya ketika sempit, dan melembutkan sikapnya ketika marah. Cahaya itu tumbuh dalam keheningan, bukan dalam keramaian yang berlebihan. Maka ia merawat keheningan itu sebagai ladang subur bagi zikirnya. Diamnya adalah bentuk kenikmatan yang tidak semua orang fahami. Ia menikmati saat-saat ketika tidak ada yang perlu ia jelaskan, tidak ada yang perlu ia pertahankan, tidak ada yang perlu ia pamerkan. Dalam momen-momen itu, ia merasa cukup hanya dengan Allah. Cukup dengan menyebut namanya dalam hati yang bergetar lembut. Dan pada akhirnya, orang yang hatinya sudah penuh dengan zikir akan menemukan bahwa diam bukan lagi beban, melainkan kebutuhan. Ia tidak lagi merasa tertekan untuk selalu berbicara, karena ia tahu bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak ia didengar manusia, tetapi seberapa sering ia mengingat Allah. Dalam diamnya, ia hidup.
Dalam zikirnya, ia menemukan kebahagiaan yang tidak perlu sorak pujian untuk terasa nyata. Sahabatku, cahaya jiwa. Jika hari ini kita masih merasa gelisah ketika tidak diperhatikan, masih merasa kurang ketika tidak dipuji, masih ingin menjelaskan siapa diri kita agar terlihat berarti, mungkin kita belum benar-benar mengenal Allah sedalam yang seharusnya. Orang yang mengenal Allah tidak lagi sibuk mencari cahaya dari manusia, karena hatinya sudah diterangi oleh cahaya dari Rabb-Nya. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, karena ia tahu seluruh hidupnya sedang dilihat oleh Zat yang Maha Mengetahui. Ia tidak lagi takut kehilangan perhatian dunia, karena ia takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Diamnya bukan karena ia tak mampu berbicara, sunyinya bukan karena ia tak punya cerita, tenangnya bukan karena hidupnya tanpa ujian, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari semua itu. Ia telah menemukan Allah dalam hatinya. Bayangkan suatu hari nanti, ketika kita berdiri sendiri di hadapannya. Tidak ada pengikut, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian yang bisa membela. Yang ada hanyalah amal yang tulus, dan hati yang pernah berjuang, menjaga keikhlasan dalam diam. Maka jika hari ini kita belajar untuk lebih menahan lisan, lebih menundukkan ego, lebih memilih memperbaiki diri, daripada mengomentari orang lain. Percayalah, itu bukan kelemahan, itu adalah tanda hati sedang tumbuh dewasa menuju Allah. Mari kita belajar diam yang bernilai, diam yang dipenuhi zikir, diam yang menjaga keikhlasan, diam yang membuat hati semakin lembut. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak haus pujian, tidak bangga dengan amal, dan tidak sibuk membicarakan diri sendiri, tetapi sibuk membenahi hati dan mempersiapkan pertemuan dengannya. Dan semoga ketika dunia tidak mengenal nama kita, langit justru mengenalnya dengan penuh cinta. Amin ya Robbal Alamin.